Bagaimana sih tipsnya supaya anak kita lahap dengan makannya, tidak susah makan lagi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Jadi ada 5 tips yang wajib bunda semuanya praktikkan ya. Tips yang pertama, bunda wajib menurunkan ego. Tidak boleh berekspektasi tinggi terhadap anak kita. Karena kita melihat anak orang lain makanya lahap, badannya gemuk-gemuk, sedangkan anak kita kurus, tidak mau makan. Itu menjadikan kita ekstra dalam makan anak. Saking ekstranya kita tidak mempedulikan suasana hati anak. Jadi anak mau gimana dipaksa terus makannya, sehingga anak bisa jadi malah trauma terhadap makannya. Tidak boleh memaksakan anak untuk makan sampai dijejelin terus menerus nasinya sampai penuh tuh mulut anak, sehingga anak bisa muntah karena kepenuhan oleh nasi. Dan besoknya pasti anak akan takut untuk makan karena trauma. Mengingat yang kemarin bunda perlakukan demikian. Jadi anak trauma, takut akan makanannya. Apalagi kalau saat itu bunda memberinya nasi. Pasti anak menjadi trauma terhadap nasi. Untuk itu mulai sekarang turunkan ego bunda, bersabar lagi, jangan sampai bunda berekspektasi tinggi lagi ya. Karena yang tahu anak bunda adalah bunda sendiri. Mulai sekarang ciptakan suasana gembira dan menyenangkan saat anak makan ya. Yang kedua, bunda wajib atur jadwal makan anak. Karena jika jadwal makan anak itu tidak teratur, maka saat makan biasanya anak mengalami GTM, gerakan tutup mulut, susah makan. Kenapa kok demikian? Bunda sekarang wajib belajar yang namanya jadwal makan anak. Kalau perlu bikin tuh jadwal makan anak. Jadwal makan anak yang dimaksud di sini, bunda harus menjaraki paling tidak 2 jam dari makannya atau dari minumnya. Baik itu minum ASI, minum air putih, atau makan snack, itu dijarai 2 jam. Nah, Bidan Irawati buatkan contoh jadwalnya ya. Jam 6 pagi bunda berikan anak bunda minum, atau yang masih ASI berikan ASI. Ya, kasih ASI di jam 6 pagi tanpa snack, tanpa makanan apapun. Kemudian jarai 2 jam, yaitu di jam 8 pagi baru makan pokoknya. Kemudian 2 jam lagi bunda berikan snacknya, cemilannya ya, cemilan saja tanpa makanan apapun ya. Cemilan di jam 2 jam setelah jam 8, jam 10 itu cemilannya. Kemudian di jam 12 bunda baru berikan makan siangnya. Kemudian 2 jam lagi boleh berikan ASI atau minumnya. Kemudian 2 jam lagi di jam 4 boleh diberikan cemilan atau snacknya, atau bisa langsung di jam makan sore. Kalau jam 4 masih belum mau makan, jangan dipaksa, berikan aja cemilan atau snack. Setelah cemilan atau snack, jangan langsung diberikan makan pokoknya. Makan pokoknya kapan? Nanti 2 jam setelah makan snack, yaitu di jam 6 atau habis maghrib boleh diberi makan yang ketiganya. Intinya jarak antara ASI, makanan, snack itu harus 2 jam ya. 2 jam, tidak boleh barengan ya. Kalaupun makan anaknya haus boleh, di antara makan itu dikasih minum sedikit saja. Ingat, memberikan minum anak saat makan itu akan membuat anak merasa kenyang. Jadi usahakan minumnya saat makan sudah selesai ya. Kalau di tengah makan anaknya merasa haus boleh, tapi hanya 1 tegukan saja. Jangan biarkan anak menghabiskan minumannya. Dan juga saat memberikan makan anak, kita tidak boleh sambil main gadget, sambil main alat main dia, atau sambil menonton TV, apapun itu. Buatlah anak duduk tertib di ruang makan atau di meja makannya, atau duduk dia menghadap makanannya. Bu Bidan, saya sudah bikin jadwal makan pusing-pusing, besoknya malah saat sebelum makan dikasih snack sama mama saya, sama mertua saya, sama saudara saya. Nah, itulah yang biasanya menjadi penghalang atau penghambat keberhasilan saat bunda memberikan atau mengatur jadwal makan anak bunda. Tapi bunda tidak perlu cemas atau khawatir. Nah, saat jadwal makan anak bunda sudah kenyang, jangan bunda paksakan untuk makan. Bisa di 2 jam berikan
berikutnya Bunda berikan lagi jadwal makannya ya. Walaupun molor sedikit nggak apa-apa, tapi bukan berarti saat jam makan sudah kenyang Bunda paksa untuk makan, pasti anak akan otomatis GTM, gerakan tutup mulut. Jadi nggak apa-apa, 2 jam lagi usahakan kalau anak sudah merasa lapar, nanti Bunda berikan makanannya lagi. Tapi untuk 1 hari itu berikutnya sesuaikan lagi jadwal makan anaknya ya. Kalau bisa beri pengertian kepada orang sekeliling Bunda supaya anak Bunda tidak melulu diberikan jajanan atau cemilan. Selanjutnya yang ketiga, terapkan waktu sehat lamanya makan. Nah, waktu baiknya, sehatnya, lamanya makan itu berapa sih? Apakah menyesuaikan sampai makanan itu habis atau gimana Bu Bidan? Waktu sehat lamanya makan itu adalah 30 menit saja Bunda. Ingat ya Bunda, 30 menit saja, tidak boleh lebih. Kalau misalkan 30 menit kok masih sisa banyak itu makanan, nah jangan dipaksakan ya. Atau sebelum 30 menit anak kok sudah tidak mau, ya jangan dipaksakan. Nanti pasti saat anak lapar, tunggu 2 jam lagi, 1 jam atau 2 jam lagi pasti anak akan merasakan lapar dan minta makan ya. Sesuaikan dengan jadwal yang tadi Bidan Irawati sampaikan. Kenapa kok harus 30 menit? Kalau lebih dari 30 menit, makanan itu akan terkena air liur anak itu sendiri sehingga dapat menyebabkan kuman atau bakteri berkembang di makanan itu kalau lebih dari 30 menit. Untuk menjaga kesehatan anak Bunda, pastikan waktu lamanya makan hanya 30 menit ya Bunda. Yang keempat, Bunda wajib kreatif dalam memberikan menu makanan. Tidak monoton, tidak melulu itu terus. Pasti anak akan bosan. Walaupun pagi, siang, sore Bunda harus selalu masak sehari 3 menu, nggak apa-apa. Itu demi anak Bunda, supaya anak Bunda mau makan. Karena anak itu juga bisa merasakan rasanya makan. Kalau itu terus pasti bosen Bunda. Seperti kita sendiri kalau pagi, siang, sore makan yang sama pasti kan ada bosennya juga. Sama juga dengan anak. Anak juga akan merasa bosen kalau makannya itu terus. Selain itu Bunda juga harus tingkatkan tekstur makanan sesuai usia anak ya. Jangan dari dia mulai MPASI di usia 6 bulannya sampai 1 tahun diberikan bubur terus. Tingkatkan berdasarkan tekstur sesuai usia atau sesuai keinginan anak. Biasanya kita sudah menyesuaikan dengan usianya, namun anak kita itu mintanya teksturnya lebih awal ya. Seperti contoh yang seharusnya dia masih makannya bubur, dia mau makanan yang lebih agak bertekstur ya, lebih agak padat. Nah, kalau dia sudah mau, sudah lahap dengan tekstur tersebut, ya berikan Bunda. Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda responnya. Cara menyajikan makanan untuk anak kita itu harus benar-benar bikin anak senang. Kalau perlu nasinya dicetak sesuai bentuk yang disukai anak, baik itu bola-bola atau bentuk hati atau bentuk bunga atau bentuk binatang. Yang penting anak saat melihatnya itu semangat saat dia mau menyantapnya. Jadi ada ketertarikan saat melihat makanan tersebut ya. Sama Bunda tidak boleh membedakan makanan anak dan dewasa. Maksudnya di sini anak tidak boleh, kalau anak harus makan nugget terus, sosis terus, itu tidak perlu seperti itu ya Bunda. Jadi makanan dewasa, makanan yang kita olah setiap hari untuk menu keluarga, itu juga bisa Bunda berikan kepada anak Bunda. Hanya saja disesuaikan dengan usianya ya. Kalau masih harus bentuk bubur, ya boleh menu yang Bunda sediakan, misalkan telur kecap atau apa, dibikin bubur atau dibikin yang agak bertekstur lembek seperti itu ya. Jadi anak boleh kok makan makanan keluarga seperti soto, ayam kecap, ikan goreng, tahu goreng, tempe goreng, itu boleh semuanya disantap. Yang terpenting di sini untuk meningkatkan berat badan anak, berikan makanan yang makronutrien. Yang pertama harus mengandung protein, kedua lemak, ketiga karbohidrat. Protein bisa dari telur, bisa dari daging ayam, daging sapi, kemudian hati, bisa protein nabati dari tempe, tahu, kacang-kacangan. Nah, itu mengandung protein karena protein ini fungsinya untuk pembentukan sel ya.
Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak bisa dari minyak, bisa dari margarin, bisa dari unsalted butter. Apakah boleh makanan anak ditambah dengan santan? Boleh sekali Bunda. Santan juga termasuk mengandung, selain mengandung protein juga mengandung lemak. Kemudian kandungan makronutrien yang terakhir adalah karbohidrat. Karbohidrat pasti di bayangan Bunda adalah nasi kan? Tapi tidak jarang di sini anak-anak ada yang susah untuk makan nasi. Nah, karbohidrat bukan hanya ada di dalam nasi ya Bunda-bunda semuanya. Kalau anak Bunda tidak mau nasi ya Bunda bisa diganti dengan mungkin ketela pohon, ubi-ubian, atau jagung. Nah, itu semua bisa menggantikan karbohidrat selain nasi ya Bunda. Kalau semuanya kok nggak mau ya bisa dari roti. Bunda tidak perlu cemas atau khawatir, yang namanya makan itu tidak harus nasi karbonya ya Bunda ya. Nah Bunda, dan tips yang terakhir, yang kelima, jangan takut anak Bunda itu kotor. Kenapa Bunda? Biasanya kalau Bunda menyuapi anak belepotan sedikit langsung dilap tuh mulut anak. Nah itulah yang menyebabkan anak Bunda merasa risih. Jadi menjadi tameng buat anak itu sendiri. Aduh, aku setiap makan kok malah tidak nyaman ya, diusap-usap terus mulutku. Makanya anak akan susah atau trauma untuk makan juga karena sering diusap mulutnya. Karena apa? Belepotan, anak maunya megang sendiri, makan sendiri itu makanannya. Itu termasuk anak dalam proses belajarnya, eksplornya, untuk mengeksplor apa saja yang ia pegang, yang ia makan. Dari teksturnya dia bisa merasakan, dari rasanya dia bisa merasakan. Dia nantinya akan tahu, oh ternyata ini ya makananku, setiap aku makan yang sekarang seperti ini, asik ya ternyata ya, enak ya ternyata ya. Nah untuk itu mulai sekarang Bunda jangan takut anak Bunda kotor. Kalau bisa dia mau makan sendiri, biarkanlah dia makan sendiri. Atau nantinya sampai belepotan, sampai ke muka, sampai ke rambut, sampai ke badan, nggak apa-apa Bunda. Cukup nanti setelah sudah selesai Bunda bisa membersihkan anak Bunda. Daripada nantinya anak Bunda malah trauma nggak mau makan, biarkan dia bereksplor sendiri dengan makanannya ya. Oke Bunda, itu tadi adalah tipsnya supaya anak Bunda tidak susah makan lagi ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.